Halo semuanya, aku Caca dan aku di sini bersama Alkan. Jadi Alkan, kamu sering main ke sini? Betul, saya sering ya sekitar 4-3 kali lah main-main ke sini. Itu selalu sama teman atau gimana? Betul, selalu sama teman. Paling biasanya teman-teman dari sekolah. Ya pokoknya selalu sama teman sih kalau ke sini. Emang biasanya teman-teman kamu tuh taunya hangout di sini atau gimana? Sebenarnya tempatnya cukup variatif ya, nggak cuma di sini. Kadang di BSD, kadang juga di Benton, di Lipo, berbagai macam tempat lah. Apa alasan kamu tuh milih area outdoor ini dibandingin area indoor? Jadi kalau misalnya kenapa saya milih outdoor gitu, karena kan di indoor sendiri ada beberapa regulasi gitu. Yang salah satunya yang emang saya kurang nyaman kalau misalnya nggak bisa ngerokok di dalam. Jadi saya milih di outdoor karena juga saya bisa ngerokok, dan juga ada beberapa restoran atau coffee shop yang emang khususnya ada di sini aja gitu, nggak ada di dalam. Emang biasa kamu dari coffee shop ini lebih milih yang makanan berat atau makanan ringan di sini? Sebenarnya kalau saya sih nyari minuman ya, kadang di Polkaribs, kadang di Fore gitu. Biasa berapa lama di sini? Aku di sini paling sekitar 6-7 jam, biasanya dari sore sampai malam. Paling jam 10 atau jam 9 betul. Biasa kamu kalau lihat-lihat orang yang duduk-duduk sini gitu, kayak orang-orang ini tuh mereka juga lama atau enggak sih duduk sini? Tentu pasti lama, karena kan ya mereka juga nggak mau ngabisin waktu di sini paling 1 jam 2 jam gitu, pasti sia-sia dong. Ya pasti mereka nikmatin makanan atau minuman gitu, atau mungkin ke dalam gitu. Ya paling sekitar 5 jam juga lah. Saya misal duduk di sini, lihat orang pasti lama banget duduknya, dan waktu itu saya sempet penuh banget di sini. Dan bener-bener nggak ada tempat sampai sekitar 1,5 jam mungkin. Yang bener-bener mereka lama banget sih kalau di sini. Oh, tapi kamu selama 1,5 jam itu nungguin di mana, berarti nggak ada tempat duduk? Paling kalau saya biasanya baca buku ke Gramedia atau sniff parfum, kaosam gitu. Muter-muter aja ya? Ya muter-muter aja gitu. Terus kamu kalau duduk sini gitu fine-fine aja dengan duduk aja, atau ngerasa ke pressure buat beli sih ngeliat orang-orang juga pada beli minuman gitu? Kadang kamu pernah nggak duduk sini tapi nggak beli apa-apa, cuma duduk aja? Karena kan pemilik yang punya mall ini juga maksudnya kita sebagai konsumen masa duduk doang gitu di sini. Jadi saya juga sendiri kalau misalnya datang sini pasti harus beli sih gitu. Biasanya beli 1 kopi aja, itu juga cukup lah buat ngebantu-bantu, maksudnya tempat-tempat di sini gitu, para pekerja gitu. Pernah nggak kamu ngeliat di sini ada kejadian yang agak aneh gitu pas duduk di sini? Kalau agak aneh mungkin tidak ya, tapi kalau saya sendiri karena saya suka memperhatikan hal kecil gitu. Banyak dari mereka para konsumen ataupun para orang-orang yang datang sini dan nongkrong ataupun main di sini, banyak yang sampai berserakan seperti itu, atau juga banyak yang memang ada atau etikanya kurang diperhatikan. Misal kalau misalnya ngomong terlalu keras atau seperti apa yang bikin orang sekitarnya juga terganggu gitu. Saya pun terganggu. Menurut kamu di area outdoor ini perlu ada ketentuan yang secara jelas nggak? Peraturan-peraturan tertulis yang tidak boleh dan boleh dilakukan? Oh tentu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat aturan gitu ya, pasti sudah ada aturan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat kegaduhan. Tapi dari lingkup mungkin ini ada puluhan bahkan ratusan orang di sini, ya mungkin para pekerja juga tidak bisa mengontrol para konsumen ataupun orang-orang di sini, sehingga banyak juga dari mereka yang melanggar dan memang sudah jadi kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Apakah menurut kamu orang-orang yang duduk di sini juga dalam lingkup ini, no offense ya? Ya. Maksudnya dari ekonomi yang tinggi sampai rendah semua di sini, atau yang tinggi-tinggi itu di dalam restoran gitu? Oh tentu, kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata manapun gitu, kalau misalnya kita ngelihat dari para konsumen atau dari orang-orang yang berlalu lalang, mungkin tidak cuma di SMS gitu, pasti terlihat dari kelasnya sendiri gitu. Mereka yang mungkin datang sini kayak seperti saya gitu, beli 1-2 kopi, mungkin terlihat kalau misalnya kita sebagai kaum yang terasa proletar gitu, terlihatlah beda jelas gitu dari mereka-mereka yang mungkin
mumpuni secara ekonomi, jadi mereka juga punya kesempatan untuk mencoba berbagai hidangan di sekitar sini yang mungkin orang-orang yang di kelas sosial yang bawah itu juga nggak bisa merasakannya gitu. Pasti kelihatan lah jelas dimanapun kita berada. Oke, sebenarnya ya balik lagi kita ngedesain itu tentu dari segi developer nih ya, si Sumarekon ini sendiri pasti ngedesain itu dengan ada harapan dong. Harapannya itu ya naikin traffic tadi. Memang secara kalau kita lihat secara kasat mata ya mungkin orang nggak belanja nih, ini cuma duduk-duduk doang ya, tapi kan mungkin dari dengan diadakannya tempat duduk itu Sumarekon ini anggaplah narik 200 orang nih ya, 200 orang, terus anggaplah 40%-nya doang yang belanja. Tapi di sini bukan masalahin 60% orang yang nggak belanja nih, tapi 40% orang yang belanja. Karena gimana? Bayangkan kalau tanpa adanya tempat duduk itu, Sumarekon nggak bisa ngambil traffic sebanyak itu. Jadi gimana ya ngomongnya? Ini adalah strategi dari developer untuk naikin traffic. Dengan naiknya traffic pasti berpengaruh juga dengan potensi salesnya yang meningkat dong untuk masing-masing tenan gitu. Jadi memang kita nggak bisa dalam segi bisnis yang nggak bisa berharap serta-merta kita ngadain suatu fasilitas untuk benar-benar 100% bisa ningkatin omset gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu strategi yang nggak secara langsung untuk naikin sales gitu. Nah, kalau terkait daya beli dan konsumen sih gitu ya. Kalau kalian nanya lagi ke orang-orang yang mungkin perlu diperluas, advice aja sih, perlu diperluas kalian timing nanya-nanyanya, karena kalau dilihat sebenarnya untuk konsumen yang misalnya dari pagi ke siang sama yang dari sore ke malam itu beda banget preferensinya gitu. Jadi kalau misalnya pagi sampai siang, mereka nggak suka deh duduk dekat stage, kalau mereka lebih pengen duduk di sini, mereka merasa perlu beli dulu deh, nggak enak duduk lama-lama gitu kan. Tapi kalau konsumen yang dari sore ke malam, beda market lah gitu ya. Jadi kalau konsumen yang sore ke malam ya mereka kebanyakan ya cenderung ingin menikmati gitu sih. Mungkin kalian perlu tambah itu juga. Secara keseluruhan, area outdoor F&B di Sumarekon Mall Serpong pada dasarnya tampak sebagai ruang publik yang terbuka di mana siapapun dapat datang, duduk dan berinteraksi secara bebas. Namun, di balik keterbukaan tersebut, terdapat norma tidak tertulis yang secara halus membentuk perilaku pengunjung, sehingga ruang ini terasa lebih bersifat semi-private. Pengunjung cenderung merasa lebih nyaman dan layak untuk menggunakan ruang tersebut setelah melakukan pembelian, meskipun tidak ada aturan resmi yang mewajibkan hal tersebut. Dorongan sosial ini menciptakan persepsi bahwa konsumsi merupakan bentuk legitimasi dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di sisi lain, kondisi ini juga selaras dengan tujuan pengelola, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan atau traffic di area tersebut. Dengan menghadirkan ruang yang menarik untuk berkumpul, pengelola berharap dapat mendorong aktivitas konsumsi di tenan. Meskipun tidak semua pengunjung secara langsung melakukan pembelian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa area ini berada pada posisi antara ruang publik dan ruang komersial. Secara fisik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh umum, namun tidak langsung tetap diarahkan oleh logika komersial, di mana keberadaan pengunjung diharapkan berujung pada aktivitas konsumsi.